Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Di balik perintah kita untuk beramal soleh, perintah untuk beriman dulu. Itu ada janji yang luar biasa bagus ya, luar biasa eh, harusnya sangat menggembirakan kita ya, luar biasa menyenangkan lah harusnya, membuat kita semangat lah gitu. Apa itu? Bahwa kalau kita beramal soleh, itu akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, akan diampuni dosa-dosa kita, selain nanti dibalas ya. Kalau balasan itu nantilah di akhirat. Tapi dihapuskan lanu kafirona anhum sayyiatihim itu loh. Jadi dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang apa ya, yang harusnya menjadi trigger kita untuk semangat tuh. Atau asayiati juga bisa diartikan keburukan-keburukan kita. Dihapuskan sifat-sifat jelek kita loh, ini loh. Itu loh, itu loh. Setiap saya dan sama ini kan pasti punya sifat jelek ya. Gus Glory juga punya sifat-sifat jelek, itu udah pasti. Gus Glory juga punya kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran, dosa-dosa, pasti banyak. Nah, kita itu kan sulit kadang tidak tahu jalan gimana menghapus kesalahan-kesalahan ini, menyingkirkan atau membuanglah segala sifat-sifat buruk ini, gitu. Ya, sebentar. Jadi kadang kita itulah merasa apa kesulitan untuk menemukan celah. Saya ada orang yang gini ya tuh loh, banyak orang yang juga menyadari bahwa dia itu punya kekurangan, punya kesalahan, ada sifat-sifat jelek. Ada orang yang alhamdulillah diberi Allah kemampuan untuk menemukan kesalahan-kesalahannya, diberi Allah hidayah untuk mengetahui sifat-sifat kurang baiknya, lalu kemudian dia sadar, tapi kesulitan untuk menghilangkan itu loh. Misalnya dia tahu dirinya adalah orang yang sulit banget melupakan apa atau sulit banget belajar atau sulit banget. Dia tahu itu. Males banget kalau disuruh ngaji, males banget kalau disuruh sholat. Dia tahu kesalahan apa kekurangannya itu tahu. Tapi dia itu sulit sekali untuk meminggirkan, menghilangkan kekurangan itu.
Nah, Allah sudah beri janji. Kalau gitu, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami pasti akan menghilangkan, hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kesalahan ini kan bentuk-bentuk dosa ya, akan dihapuskan catatannya lah. Tapi yang lebih baik lagi itu kalau as-sayyi'atu atau keburukan itu dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat jelek. Nah, itu kita dijanjikan dihilangkan, gitu loh. Makanya dalam ayat yang sebelumnya lah, di surat Al-Qasas kemarin, ada satu ayat yang menyatakan bahwa sebenarnya kita itu diperintah Allah untuk kalau kita sudah terlanjur berbuat buruk, itu diperintah untuk mengikutinya dengan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya hilang perbuatan buruknya tadi gitu loh. Nah, itu yang harusnya jadi eh, janji Allah yang harusnya kita kejar. Karena setiap manusia pasti berdosa, setiap manusia pasti punya kesalahan. Hanya kadang memang kita yang kurang dalam menambal sulami kekurangan itu dengan kebaikan. Nah, maka di sini kita dijanjiin Allah lagi, dijanjikan Allah lagi untuk benar-benar kamu yang beriman, kamu yang beramal soleh, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, kami akan hapuskan dosa-dosamu. Itulah. Malah eh, dalam beberapa ayat itu dijelaskan bahwa nanti di akhirat, nah ini ya, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ini dulu. Wala najziyannahum pasti kami akan berikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ini enak. Sekarang gini nih ya, sampean dan saya ngaji. Apa sih beratnya ngaji kayak gini? Wong sampean ya bisa sambil duduk, bisa sambil gayeman, bisa sambil ngantuk-ngantuk dikit, ya kan? Apalagi yang kameranya nggak nyala kan sambil ngelayek ini, atau sambil kerja, ya toh? Sambil kerja, sambil ngelayek, enak. Wis sambil ngelayek, dapat ilmu, dapat pahala. Enaknya gini ya. Gini loh dibales sama Allah nanti. Akan diberikan kemudahan, akan diberikan pahala, diberikan ilmu, diberikan keberkahan, enaknya kayak gitu loh, dulur. Lah kok nggak mau itu loh. Kemarin kan katanya berat gitu kan. Kan kemarin kita bicara tentang ujian kan. Ujian yang berat. Loh, berat itu bagi siapa? Bagi yang memang hatinya masih belum tertaut kepada Allah, kepada akhirat. Kalau hatinya sudah tertaut kepada Allah dan akhirat, maka yasrah sadrahu lil iman, maka akan dilapangkan dadanya kepada keimanan, kepada ibadah. Itu. Apalagi kemudian setelah kita dilapangkan juga dikasih balasan ahsana yang lebih baik loh, loh. Kita layah-layah ini apa sih beratnya ngelayah-layah? Tapi dikasih pahala, kan berarti lebih baik. Gitu. Kita modalnya ngaji ini apa coba? Sama modal kalau ngaji ini modalnya apa? Secara duniawi modalnya apa? Dengar kuota. Kuota berapa sih habisnya biasanya? Hah? WiFi gak pakai menurut. Baik lah ya wifi kan yang bayar kali kok. Ya apa sih sama itu? Berapa Ini sih? Hah? 100 ini satu bulan 100 guys. Loh, sebulan 100. Apalagi kopi lah, kopi kan nggak kan modal sampean sendiri, bukan untuk ya kan. Nah, modal 100.000 loh. Terus sampean dikasih coba. Ada satu hadis, majelis ilmu itu tuh loh. Sampean kalau mendengarkan dengan seksama, ngaji dengan baik, itu diibaratkan seperti umroh kata Nabi. Jadi sampean mau ngaji kayak gini ini, itu pahalanya seperti umroh. Nah, sampean umroh, kira-kira sekarang umroh berapa biayanya sekarang? Umroh berapa sekarang?
2526 Gus. 2526. Lah sampean tiap hari ngaji sama saya, nggak pakai membayar 25 juta. Tapi di mata Allah dikasih pahala seperti umroh. Bayangkan, ini yang dimaksud ahsanal ladzi ya'malun. Ngaji kayak gini tuh lho. Apalagi kemudian sampean juga baca sendiri, apalagi kemudian nanti sampean amalkan, apalagi kemudian sampean sebarkan, ditularkan. Ini makanya ayo semangat. Enggak kalau berat. Ya berat, tapi kita minta pertolongan Allah gitu loh. Jangan minder, jangan mundur. Ya. Apalagi nanti di akhirat dulu. Ada satu hal yang saya itu senang banget kalau membaca ayat itu ya. Ayat ini tuh ayat yang menegaskan bagaimana nanti di akhirat ya. Di akhirat itu sebenarnya kan yang paling enak, paling nikmat itu bukan tentang makanan atau tentang pakaian, emas, permata. Tapi lebih dari itu ada satu hal yang sangat nikmat dulu di akhirat itu. Sesuatu yang sifatnya eh, sebenarnya kita impikan di dunia ini. Apa itu? Kita ini di dunia ini ya, kan kalau ditanya, berapa umurmu? 40, 50. Dari sekian umur itu hari-hari sama itu lebih banyak mana sih? Sumpek budek sibuk daripada lapang enak nganggur. Gitu. Terutama hati nih. Kalau sama ditanya itu lebih banyak mana sih? Sama lapang nyaman daripada budek bingung dan penuh masalah. Lebih banyak mana sih kalau di rata gitu selama sampean umur itu? Coba. Penuh Mbak Julia. masalah. Eh? Penuh masalah, Gus. Oh, kok penuh? Ojo akeh-akeh sampai penuh deh. Eh? Ayo, coba yang lain. Lebih banyak sumpeknya, Gus. Ini mesti sedang sedang berhutang mesti. Ya kan? Lah, ada satu janji itu loh. Betapa kemudian saya itu merasa harusnya kita termotivasi oleh itu. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang janjinya Allah itu di samping tajri min tahtihal anhar, jannah, surga yang mengalir sungai di bawahnya. Itu ada satu hal yang luar biasa menurut saya kita harus raih gitu. Coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 47. Enggak yang belum baca, silakan. Baca 46 sampai 47 lah. 46 dulu baru 47 silakan. Monggo yang tadi belum baca silakan. Oke, izin Gus tadi. Oh, Quran surat Al-Hijr 45 ayat dulu. 45. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Oke, stop dulu Pak Jo. Jadi sampean ini dulu, mudah-mudahan ya yang ngaji bareng saya ini nanti masuk golongan orang bertakwa, nggih. Sehingga mudah-mudahan juga masuk di dalam jannati wa uyun, dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, nggih. Amin ya. Nah, untuk yang bertakwa itu disampaikan kepada mereka dulu. Setelah kita di dunia ini kan compang-camping, kenapa? Karena memperjuangkan agama. Karena berjuang, kita berdakwah, kita bersedekah, kita bertarbiyah ngaji kayak gini. Kita juga beribadah, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, semuanya ibadah. Kemudian kita juga bermuamalah. Apa itu muamalah? Ya kita bekerja, eh, jadi petani, pedagang, segala macam. Tapi tetap ingat bahwa itu harus dibawa pulang ke akhirat. Maka sampean kan berada nyampe di depan surga kan karena terasa luar biasa perjuangannya di dunia, compang-camping, lalu dibilang sama Allah pada saat di depan pintu surga. Ayat ke-46, coba dibaca.
46. Monggo Bu Husnul. Innas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Alhamdulillah. Coba bayangkan kita yang kayak di dunia misalnya karena mengamalkan ajaran yang benar, kadang didiskriminasi, kadang diolok-olok, atau kadang kita ketika sendiri dari hati sendiri, ketika akan bersedekah ada berat tapi sampean lawan keberatan itu sehingga kemudian sampean juga mendapatkan pengalaman betapa beratnya mengamalkan ajaran. Begitu nyampe nanti di akhirat dulur sama disambut oleh Allah dengan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, tidak ada lagi kesedihan. Tapi yang paling utama nih, kemudian Allah pun berfirman yang ke-47, monggo ayat selanjutnya gantian. Enggak, yang ke-47 surat Al-Hijr juga. Izin guys. Enggak, buka deh. Surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Sadaqallah. Nah, coba tuh di dalamnya. Di dalamnya, dulur, kita akan diangkat dari hati kita ini. Apa yang diangkat? Hal-hal yang di dunia sumpek, budek, bingung, dendam, hilang semua. Diangkat, dibuang. Itu tadi yang sudah saya maksud dengan wa nukaffiru anhum sayyi'atihim. Jadi nanti di surga itu tuh loh. Ini loh yang paling enak itu. Segala bingung, budek, susah, segala macam dendam, segala macam ini dibuang semua sama Allah. Dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim. Kami angkat semua dari orang-orang bertakwa itu yang masuk surga itu. Kami hilangkan semua. Segala macam jenis kotoran, dendam, amarah, dengki, segala sumpek, budek, bingung, susah, dibuang semua. Itu disebut min hilin itu. Ya. Apa yang ada dalam hati mereka, dendam, iri, dengki, kesedihan-kesedihan dibuang semua. Lah enak tuh dulur. Makanya ini gini loh dulur. Orang yang sudah calon ahli surga itu hatinya itu tercermin di dunia ini. Kalau hatinya itu sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri dengki, bingung, budek, susah ya. Ketika dia bukan kok tidak punya masalah di dunia dia punya masalah banyak. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, tapi dia menghadapinya itu dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketawakalan, dengan penuh keikhlasan gitu loh. Sehingga sebenarnya hawa-hawa atau vibe surga itu sudah mengarah ke kita sejak sekarang kalau kita bisa merasakan. Itu loh. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka merasa bersaudara. Apa? Bersaudara. Ini juga gitu. Kalau vibe surga itu sudah ngalir sejak sampai sekarang, itu kita juga begitu. Makanya ada satu hadis dulu yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa nanti akan ada segolongan manusia yang datang di akhir zaman. Itu mereka itu nanti di akhirat menjadi kekaguman para nabi, para rasul. Padahal mereka bukan golongan nabi rasul. Siapa mereka, kata para sahabat? Mereka ini bukan golongan nabi rasul, bukan golongan para sahabat, tapi mereka ini akan datang di akhir zaman. Mereka nanti di akhir itu berjalan di atas cahaya. Apa ciri-cirinya? Mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mereka saling menolong, saling menyayangi antar sesamanya, bukan karena persoalan duniawi, tapi semata-mata karena ridho dan ampunan Allah, karena keimanan, karena persaudaraan muslim. Nah, ini dulur. Makanya nanti di akhirat juga begitu. Makanya ayo kita benar-benar berusaha untuk menjadi golongan tersebut. Berusaha untuk menjadi circle kelompok jamaah tersebut. Jamaah yang benar-benar saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling mendukung hanya karena semata-mata li'illah li kalimatillah.
Itu nanti yang dirindukan Rasulullah. Yang kata Rasulullah, sabda Rasulullah, nanti di akhirat mereka akan berjalan di atas cahaya. Mereka akan menjadi kekaguman para nabi, para rasul. Padahal mereka bukan dari golongan nabi, golongan rasul. Dan kata Nabi, sabda Nabi, nubuah Nabi, mereka akan datang di akhir zaman. Nah, di samping itu ada surat Al-Hijr disampaikan. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa tadi. Mereka merasa bersaudara, dihapus dendam dari mereka. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan mereka. Gitulah. Ayat 48, monggo. Ayat 48. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, wis gak ada rasa capek, lelah, apa, geger boyoken, sira loro, migran, hipertensi, oh boy, ndak ada, sudah ndak ada. Wong capek aja ndak ada loh, dulur. Kita sekarang jangankan yang nggak enak. Wong yang enak aja kadang capek, misalnya makan. Teman makan terus kan capek juga, tidur. Tidur terus kan capek juga, di sana ndak ada tuh. Itulah la yamassuhum fiha nasabu wa mahum minha bimukhrajin. Nabi an ibadi anni ana ghafurur rahim. Itu ya. Seterusnya. Kembali ke ayat yang sedang kita pelajari dari di surat Al-Ankabut ini jelas ahsana ladikanu ya malu lebih baik balasan Allah itu. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Nah, ini juga perintah dulur ya. Wajib. Wawasaina itu artinya kami wajibkan. Jadi nggak ada pilihan. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan pilihan. Itu wajib. Nah, ini dulur. Ini yang harus kita lawan. Memang orang-orang sekarang itu otaknya memang terutama para ahli-ahli ilmu luar itu memang agak sengklek ya. Sengklek itu apa ya namanya? Kayak misalnya orang di India, ada seorang anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan. Apa coba gugatannya? Gugatannya adalah saya menggugat ibuku, bapakku karena melahirkan aku ke dunia tanpa minta persetujuanku katanya. Coba bayangkan. Dan sekarang sedang banyak disebarkan nilai-nilai, saya banyak baca itu, lihat. Yang begini, termasuk ada seorang yang pernah saya sampaikan itu, seorang orang Islam, tapi karena dia kuliah di luar negeri, seorang dokter bukan dokter ya, dokter, yang dia sekarang ini bikin podcast, bikin wawancara, pokoknya kampanye lah, dakwah. Apa dakwahnya itu? Nggak penting agama itu. Apa Tuhan itu? Satu di antaranya yang digembar-gemborkan itu adalah siapa bilang harus hormat dan berbakti kepada orang tua? Ngapain? Kan kita nggak minta di dunia ini. Mereka telah berkorban ini, itu kan kewajiban mereka. Jadi nggak ada itu harus wajib berbakti kepada orang tua. Siapa bilang? Itu anaknya kiai besar loh. Dan dia masih mengaku Islam, bahkan kadang ngaku sebagai orang yang khatam Quran, hafal Quran. Tapi dia dokter karena didikan luar negeri. Jadi gitu. Dan terang-terangan. Dan sekarang banyak pengikutnya. Jadi dia mendorong agar tidak ada itu hubungan balas budi anak kepada orang tua. Tidak ada, tidak perlu itu. Gitu. Nah ini bahayanya. Bro. Makanya Dajjal dengan segala macam dakwahnya itu menggunakan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bahkan dilabeli intelek. Dengan segala macam, menurut riset, gitu, sampai gitu-gitu jangan harus langsung percaya. Betul. Belum tentu ada riset gitu beneran. Menurut hasil penelitian di ini, belum tentu ada. Itu kadang hanya dicomot begitu saja untuk menguatkan argumen mereka, termasuk melawan perintah Allah ini. Jelas, wawasanal insana biwalidayhi husnan.
kami wajibkan bagi semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sudah no debat. Tapi sekarang malah itu. Nggak harus berbuat baik pada orang tua. Apa itu? Ya kalau orang tuanya baik. Nah itu. Padahal jelas Quran pun sudah memberi batasan. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi hormat dan taat itu ada batasannya. Taat hanya jika mereka orang tuanya taat kepada Allah. Tapi kata Allah, jika mereka memaksamu untuk menyekutukan aku, gitu, maka kamu tidak ada pengetahuan atau tidak ada wajiban untuk mengikutinya. Malah jangan falatuti'huma. Jangan mengikutinya. Tapi bahkan ketika tidak mengikutinya sekalipun, sampean dan saya tetap harus hormat. Tetap apa? Harus hormat. Tetap apa? Harus menyayangi. Harus. Tapi tidak boleh mengikuti. Kalau orang tuanya adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi batasan seperti itu. Tapi untuk hormat, menyayangi, merawat, itu kewajiban tanpa tapi. Tanpa syarat. Itu. Nah, sehingga ayo kita lawan tuh. Kampanye-kampanye orang-orang yang mengatakan tidak wajib apa segala macam. Seburuk apapun orang tua tetap harus dirawat, disayangi. Ya, itu. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan gini, pernah ditanya sama muridnya. Apakah kita boleh berdebat dengan orang tua? Tidak boleh. Meskipun orang tua kita salah, iya. Sampai begitu. Sampai begitu. Gitu. Seandainya kamu sampai membuat orang tuamu diam karena kamu mendebatnya, kamu sudah jelas nggak dapat ridho Allah. Itu sampean. Ya, makanya kepada orang tua ini banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran yang menyatakan begitu. Walladzina, ya, jadi ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'alun. Maka kepadakulah kamu kembali dan kami nanti akan kabarkan semua apa yang telah kalian lakukan. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, kami pasti akan masukkan ke dalam kelompok golongan orang-orang yang soleh. Gitu loh ya. Ada sampean semua, sekian ratus kamera ini. Ayo berpikir sudah gini loh dulur. Nanti kira-kira saya, Pak Wid, dulur semua, kira-kira kita nanti di klaster mana ya, di perumahan di akhirat nanti, di regensinya itu. Gitulah, siapa yang jadi RT, siapa yang jadi RW. Saya mikir gitu sekarang ini. Loh, itu mikir realistis loh ya. Realistis loh. Kenapa? Loh, hal yang paling pasti di antara paling yang pasti itu hanya kematian. Hal yang paling pasti di dunia ini hanya kematian. Kenapa? Rezeki zaman belum pasti. Ya kan? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Pangkat belum pasti. Sekarang nggak ada yang pasti. Yang pasti mati. Nah, ini berarti paling realistis. Makanya di sini kalau dijanjikan Allah, kami pasti akan golongkan mereka dengan orang-orang yang soleh. Loh, lah enak lah dulur. Nanti kalau kita sudah dikelompokkan Allah dalam klaster, misalnya perumahan di mana, di surga sebelah mana. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh dulur kajian tafsir ya, dan juga keluarganya, semua kerabat-kerabat kita dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan ada di antara sebagian manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan dari Allah. Nah, ini yang dimaksud adalah orang itu takut kepada kezaliman manusia, seperti ketakutannya kepada Allah. Karena itu, kadang ada orang yang kemudian meninggalkan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, yang dimaksud ayat 10 ini gitu. Jadi, mereka menganggap ketika ada cobaan dari manusia, entah itu karena dihina atau karena dijauhi, lalu sudah mulai, wah ini dari Allah berarti ya sudahlah, aku sudah beriman kok masih disakiti kayak gini, berarti ya sudah enggak lah. Akhirnya ngikuti orang-orang yang enggak beriman, naudzubillah min dzalik. Jangan ya, jangan.
Tetap jangan minder, jangan mundur tadi. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sungguhnya kami bersama kamu. Nah, ini ciri-ciri atau bibit orang munafik. Kadang kalau di sana ngomong begini, kalau di sini ngomong begini, mudabdabina baina dzalik, tidak masuk, tidak keluar. Nah, sama jangan di situ, oke? Sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia? Jadi, tidak bisa kalau di hadapan Allah berbohong, tidak bisa. Semuanya sudah tercatat, semuanya sudah dilahirkan oleh Allah. Makanya saya dan sampean, ayo kita kuatkan, semangat kita, implementasi kita di dalam bertarbiyah ini, ngaji ini. Nanti kita bareng-bareng berusaha mengamalkan. Kalau berat kita minta diberi Allah kuat. Kalau berat kita saling bergandengan tangan erat ya antar kita. Oke? Supaya masuk tadi lanadkhulannahum fis sholihin. Masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Oke. Sampai di situ monggo kalau ada yang mau dielaborasi. Izin Gus. Silakan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Agak kembali ke surat kemarin Gus. Ya. Tapi ada hubungannya dengan sekarang nih. Seperti perintah Allah itu kan seperti untuk menghormati orang tua itu adalah hukum-hukum Al-Quran. Di surat kemarin di Al-Qasas 88 kalau nggak salah itu. Bahwa Nabi Muhammad disuruh mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Sedangkan kita yang ngaji beserta artinya aja, khususnya saya, itu sering melanggar hukum-hukum Allah. Apalagi yang ngajinya cuma sekedar baca dan hafalan. Ngapunten Gus. Pripun nih Gus? Ya. Makanya kan ayo nyalain mikrofonnya, kita nyanyi bareng ya. Kita nyanyi lah. Rengeng-rengeng. Ayo. Tombo hati. Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nih? Obat hati ada 5 perkaranya. Terus Baca Al-Quran yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sholat malam. wengi lakonono Kok ayo terus. Yang ping Ping telu wong kang wong soleh kang soleh kumpulono. Kaping papat weteng kang luwe. Kaping limo pikir wengi ingkang suwe. Coba pertama maca Quran, baca Quran beserta maknanya. Makanya kita ini alhamdulillah diberi kesempatan Allah, diberi kemampuan Allah untuk baca Quran. Kan dengan begini kita tahu apa sih isi Quran itu. Yang pertama, lalu harapannya faham, mengamalkan. Yang kedua, kita diperintah Allah untuk sholat malam, tahajud. Tahajud dulu. Kenapa? Karena tahajud itu kayak semacam cahaya yang akan menerangi kita dalam jalan kehidupan kita. Yang ketiga, kita disuruh kumpul sama orang soleh. Makanya circle yang kemarin saya sampaikan, circle itu penting banget. Jamaah itu penting banget. Bukan untuk membangun eksklusivitas, bukan. Tetapi benar-benar untuk membuat cangkang kayak Ashabul Kahfi gitu loh. Serangan Dajjal ini kalau kita hadapi sendiri nggak mungkin menang. Makanya kita butuh jamaah seperti ini. Itu namanya wong kang soleh kumpulono, cok kumpul sing gak soleh katularan memang. Karena ada jelas itu. Kalau sampean berkumpul dengan 4 orang pemabuk, maka Anda akan jadi orang yang kelima. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya sama kalau berkumpul dengan 4 orang yang soleh, sama akan jadi kelima yang soleh. Gitu. Wong kang soleh kumpulono. Yang kepapat kudu weteng ingkang luwe. Ini artinya apa? Disuruh puasa kita. Puasa sunnah selain puasa Ramadan tuh.
Untuk apa? Detoksifikasi racun, baik racun lahir dalam tubuh kita. Bagus tanya Osman, para dokter dan ahli gizi. Puasa lak buai untuk kesehatan. Tapi di samping itu untuk meredam amarah nafsu kita ini, nafsu-nafsu baima kita ini loh. Itu rohaninya. Itu tombol hati betul. Lalu yang kelima, zikir wengi ingkang suwe. Ini Quran juga menyampaikan bahwa orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk bertahajud. Kemarin ya sudah kita pelajari ayatnya itu. Ayatnya semua itu. Jadi itu berdasar ayat semua. Nah itu Mas Wahyu yang harusnya kita selain ngaji, 4 yang lain itu juga harus kita amalkan. Silakan Mas Wahyu. Siap, Gus. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau disampaikan? Bintan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Kajian kita pada bagian tetap semangat dalam menyelamatkan diri, keluarga, dan umat bersama-sama. Dan Allah rahmat kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي استغفرك واتوب اليك اللهم دفعنا البلاء والوباء ربنا ناتنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت من حسن كنا لك في أنت من ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة لنا اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل لنا رحمة بعد رحمة أنت اللهم اغفر لنا صبر وثبت بنا القاسمين اللهم فاتر السماوات وعلم الغيب وشهادة وأعوذ بالله من جهد البلاء وبدرك الشقاء والغداء وشماتة الأعداء اللهم صل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى ذلك الصدور المسلمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.